rekan-rekan pengurus cabang yang hadir, Profesor Dr. Asrof Safi'i, Sekretaris, Prof. Surya MBCNO Kecamatan Kota, Gus Bunda, komunitipun pokoknya Gus Bunda malah apa beserta jajaran Surya, Ketua Tanfidiyah MBC Kota, Pak Imam Ansori beserta jajaran, sahabati Dr. Kusnul, Ketua Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulungagung beserta jajaran, dan istri Rais Surya MBC Ranting Kutuanyar khusus nih, seluruh Rais Katib, Ketua Sekretaris MBC Kota Tulungagung. Alhamdulillah, selamat sedoyonipun. Mugi-mugi sekali lagi Allah meridhoi kita semua. Amin Allahumma amin. Kaulo melihat di Tulungagung dengan sedemikian semarak, itu rasanya betul-betul bangga nih. Tetapi kebanggaan itu nanti akan kita lihat bagaimana gerakan-gerakan Nahdlatul Ulama mampu menggerakkan kegiatan-kegiatan yang nafasipun nafas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan dakwah, dan gerakan-gerakan yang lain yang memang bagian dari misi Nahdlatul Ulama. Kalau Fatayat dan Muslimat itu menstrukturkan jamaah Yasin Tahlil relatif berjalan. Jadi jamaah Yasin Tahlil putri, jamaah sholawatan Hibaiyah putri menjadi milik formalnya Fatayat, Muslimat, itu mayoritas sudah berjalan. Tapi kalau jamaah Yasin Tahlil kakung niku betul-betul milik Nahdlatul Ulama di bawah Nahdlatul rantingnya masing-masing, niku aja sih mulek mau kadang-kadang. Ini saya kira bagian penting, amargi itu harta benda Nahdlatul Ulama yang bukan berupa harta benda. Apa gitu? Potensi Nahdlatul Ulama yang bukan berupa harta benda, kayak aset. Apa istilah yang ya? Kekayaan Nahdlatul Ulama yang bukan harta benda. Ugi perkara niku menjadi sarana dakwah yang luar biasa. Jadi berkesinambungannya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah dari antar generasi. Mangke menawi antar generasi menika kok mandek niki sangat berbahaya. Tapi alhamdulillah melalui Hibaiyah, Yasin Tahlil, sholawatan kayak begini-begini, menawi sedoyo sudah menjadi bagian Nahdlatul Ulama, insya Allah itu akan semakin kekuatan kita itu akan semakin kelihatan. Pun bapak-bapak, karena waktunya terbatas, panyuwunanipun saking ketua niku kula kan gowonge ten iki terus napa sing kula omongin untuk menjadi prioritas. Intinya pun begini saja. Coba kula buka ini ya. Mulai ini dulu Bapak. Tujuan Nahdlatul Ulama ini gimana Pak? Tujuan Nahdlatul Ulama ini kalau coklat itu mau mendapat. Produk anjing ini nyetrum banget. Sekarang ini tidak ternyata. Jadi Bapak Ibu, walaupun semuanya sudah paham kalau kita tujuan Nahdlatul Ulama ini berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat, dan demi terciptanya rahmat bagi semesta alam.
Ini cara anu ngoten rahmatan lil alamin. Jadi ora padha kalian partai politik. Kalau partai politik orientasinya harus bisa menguasai pos-pos kekuasaan. Tetapi kalau Nahdlatul Ulama ini berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk terwujudnya tatanan masyarakat saterusipun. Karena tujuannya menikah itu apa? Berarti kita itu niat Bu NU ya berjuang jiwa, raga, harta. Nah, ini makanya berjuang jiwa, raga, harta. Panjang niatnya mlebu di Nahdlatul Ulama. Oleh karenanya demi kemaslahatan kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta, tugas kita sedoyo ngoten mawon kula kembangake napa ngladeni umat. Apa ya bahasane ngladeni umat kok butuh dididik ilmu agama yang jadi kiai tampil di depan untuk ngaji di musola di majelis taklim sak terus. Kesejahteraan dan kemaslahatan umat kita, kok umat kita butuh pendidikan yang baik. Kita semua bertanggung jawab pendidikan yang ada di sekitar kita harus baik. LP Ma'arif di tengah-tengah kita, Madrasah Diniyah di bawah RMI itu juga harus baik. Niku nggih tanggung jawab kita sedaya. Misalipun malih wonten priyantun yang saat ini lagi butuh berobat, sementara cover pemerintah tidak ada misalnya, butuh dibantu, ya kita harus menjadi bagian untuk itu. Caranya dos pundi monggo kersa nek golek cara, tetapi PCNU ke bawah ini sampun damel cara untuk mencari dana untuk kemandirian. Caranya pun melalui koin Nahdlatul Ulama. Kalau berakhir aja masih monggo. Untuk apa jadi? Mata dia koin Nahdlatul Ulama. Monggo koin ini kalau di kota kalau belum cobi ngangsu kalau, tapi saya pikir sampun mulai berjalan di ranting-ranting yang ada di kota. Insya Allah ini boleh melampah tenan sesuai dengan SOP yang kita bikin untuk seluruh ranting dan MBC Satulung Agung. Aturannya ngeten bapak-bapak, koin menika mati lek selumpuk utuh lumpuk menika dikurangi misalkan sanunya yang tukang ngurusi itu nanti akan dibagi yang 60% untuk ranting, 60% dikelola ranting. Mata ya. Terus ingkang 30% dikelola MBC. Pun suwidak kalian 30 pun pinten niku? 90%, tinggal 10%. 10% menika 8% dikelola PCNU. Harus stop kepada PCNU. Kejujuran ini menjadi penting karena dia sebagai bentuk taat prosedur. 10 menika saya ulangi, 8% untuk PC. Lanjut 1,5% untuk wilayah Jawa Timur. Karek 0,5% 0,5% untuk pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi bapak-bapak kita lewis koin. Sebenarnya kita ikut menggerakkan Nahdlatul Ulama tidak sekedar di ranting mutuanya, tidak sekedar di ranting panggung rejo, tapi juga menggerakkan MBC Kota, menggerakkan cabang Tulungagung, menggerakkan wilayah Jawa Timur, menggerakkan nasional, walaupun nilainya hanya 0,5%. Dan ini kalau berjalan luar biasa, maka saya yakin kemaslahatan kesejahteraan umat demi terciptanya rahmatan lil alamin ini akan tercapai. Betul nggih? Bila dipun lek wis delok ngeten iki berarti kita yo biasanya pun ranting ini ujung tombak dan ujung tombak terus. Tetapi tombak kita jangan dianggap itu sebagai bentuk yang kok panggah urunan betul. Inilah dharma bakti saya
untuk Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Nahdlatul Ulama. Sehingga sing dengan tok ini bu infak jariyah sebenarnya. Walaupun habis dalam operasional digunakan untuk kegiatan, tapi ini bagian sumbang simpan. Buat terus nah, struktur organisasi mobil-mobil ini umpama dari ngapal pulau ini sing dhuwur dhewe pengurus besar ini teng Jakarta, pengurus wilayah di tingkat provinsi, pengurus cabang di kabupaten. Tapi Bapak Ibu wonten namanya pengurus cabang istimewa ini di luar negeri. Di luar negeri ada pengurus cabang istimewa Brunei Darussalam, Malaysia, Arab Saudi, hampir lebih dari 100 negara. Itu sampun wonten Nahdlatul Ulama pengurus cabang istimewa. Bila pun alhamdulillah ini ada khususnya di kawasan kota ini ada sesuatu yang menggembirakan. Tokoh-tokoh ilmuwan itu justru menjadi pengurus aktif. Kayak Profesor Dr. Ahya ini jadi Rois Suriah Rate Kutoanya. Padahal Pulau Puriti beliau menjadi Rois Suriah di Kutoanya. Kemudian beliau katibnya ya Dr. Zaini Fasa, lo dokter pak, katibnya pun dokter. Terus ada lagi Profesor Khozin. Profesor Khozin juga menjadi katib Rois Suriah di Gendingan. ini Gendingan. Luar biasa bapak-bapak. Jadi sekarang saya pikir melihat konten itu kita menjadi orang NU harus bangga, harus bangga menjadi NU, tapi tidak sekedar bangga. Kalau dharma bakti kita kuat, otomatis kita nanti akan bangga dengan sendiri. Pak Muhammad Atia SH itu ugi menjadi Rois Suriah NU ranting ini pelanggaran. Pelanggaran ini luar biasa. Jadi geliat untuk betul-betul semuanya berkhidmat, berdharma bakti untuk NU ini mulai kuat malah. Bila pun buatan salah kira-kira yang dari silahkan semuanya nanti akan menjadi NU pada waktunya. Amin Allahumma. Jadi niati nopo ibu bapak, ungguh kula lho gitu. Niati melu NU luwih-luwih kok ngurus NU nyelametne awak cara kula. Ya toh, nyelametne awak. Kita ingin menjadi penduduk surga sebagai asal manusia itu adalah penduduk surga. Tapi akhirnya pun karena sesuatu hal diturunkan di bumi, terus di bumi itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ning dunya ada ujian-ujian. Lah di ujian inilah supaya kita dalam ujian ini tidak terlalu berat, sing pengen melok rombongan yang jelas. Ngoten nggih. Rombongan yang jelas. Rombongan ini dari sisi sanad keilmuan jelas. Bahasa atas insya Allah sampai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sing terusake sampai kita sekarang insya Allah juga sanadnya sampai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ibu bapak ngelakoni agama itu nggak boleh syukur, karena agama yang punya Allah, orang yang menyampaikan harus ada sambungan dengan Allah. Dan nyambungnya dengan apa? Sambungi sanad nih. Sambungi sanad. Karena memahami agama, ngelakoni agama itu harus ada sambungan kapengeranan. Ta'alluqul ilahiyyun menjawab. Sambungan kapengeranan. Kalau tidak ada sambungan kapengeranan, walaupun kita itu, tapi tidak akan terpotong di sana di tengah jalan. Dan terpotong di tengah jalan itu nanti akan sia-sia, tidak ada yang bertanggung jawab. Bila ini pun monggo kula, kados kula sing cubluk ngeten ini mau berkhidmat di Nahdlatul Ulama, niat kita adalah nyendek awak, nyantol awak, siapa tahu para ulama yang memang beliau adalah waliyul auliyaillah sekali berbak kiai Khalil Pasuruan, Allah Ustaz. Ini ditambah wakil ketua PCNU
Ini saja ini cara titel ngoten. Sing profesor nek Mas Asrop tok iki sing PCNU. Tapi yang praktik-praktik malah kata sing profesor menurut ini. Alhamdulillah. Terus ngomong apa nih? Sekali berubah Kiai Khalil bakalan bahas bahwa Habib Bisi Sansuri. Saya yakin beliau adalah orang yang makamnya di hadapan Allah itu sangat dekat. Saking cedeki kira-kira mungkin ada kisah yang lucu saking Mbak Kiai Khalil Bangkalan. Di saat ada seorang santri lama di sana, beliau menjelang meninggal, diendami kalian Mbak Kiai Khalil Bangkalan. Terus nyuwun, Kiai, kalau besok saya meninggal mohon ingkang nalkit panjenengan Kiai. Nyuwun ternyata jarak beberapa hari berikutnya si santri ini meninggal dunia. Lalu ketika sudah dimakamkan, Mbak Khalil tidak kunjung hadir. Hadirnya sudah agak belakangan. Begitu hadir, nalkitnya tidak seperti Pak Mudin umum ini manrok buka, maman nabiyuka, boten-boten. Hanya begini saja, cok menabi pian TKK yang malaikat itu dulu ini. Lek sampai pun ditanya malaikat kocak di bulan ini kamu rentannya pelir dengan beliau kulo ini murid Kiai Khalil. Wes assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yun aku mau terleh. Nah, artinya kepentingan untuk bersama agar kita selamat itu menjadi penting. Kulo itu dan salah satu jalannya adalah ikut para ulama di dalam memahami agama, di dalam menjalankan ritual-ritual keagamaan sehingga bimbingannya menikah jelas. Pembimbing sistem ya ulama yang tergabung di Jamiah Nahdlatul Ulama. Insya Allah pulau jenengan saat menikah melo itu sudah berada pada jalur yang benar. Amin Allahumma. Rasa khawatir ya. Umpama ngene iki rada dipaidu tanggane kancane ya wis ngono kuwi pancen adune wong bukan berjuang. Kurang abadi Nabiullah Nuh alaihi salam berjuang 1000 tahun. Tapi sing melok niku namung 40 jodoh. Di 40 jodoh yang 20 jodoh niku kewan. Sing manungsa hanya 20 jodoh menurut riwayat. Jadi yang ikut Nabi Nuh didakwai selama 1000 tahun, makmur 40 til, hanya 40 saja. Tetapi Allah ternyata tidak pernah memberikan komentar di Al-Quran atau melalui nabinya bahwa Nabi Nuh gagal di dalam mengemban misi risalah. Mengapa? Karena saking kuatnya, saking semangatnya, delok ini tidak berhenti. Walaupun ada mulai musafir, karena orang berjuang yang dihitung bukan berapa yang ikut ke kita, karena ikut itu hidayah dari Allah, murni prerogatif Allah, tetapi yang dilihat dari Allah sepiro ikhtiyare awake dhewe. Mboten cara kula mboten. Jadi tenanan kau pengen jiwa raga sak duite, dan sebesar itulah kira-kira nanti akan jadi awinannya Bahasin beserta para ulama yang lain. Yo ini saya ingin tahu sifatnya nyawanya mungkin di saat kita berada di akhirat. Wonten nggih Bapak Amir, pancen wonten pagawurunan ojo diniati urunan. Ngapunten kaya Profesor Asro Mas Pantan Pulau Piyambak kemana-mana ya boleh bensin ya tuku dewe ya wonten. Mobil rusak ya didandan-dandani dewe. Oh enggak gunung Jawa bro wonten iki orang-orang ban Jawa bro ya tuku kan dewe. Ya memang harus begitu. Karena apa? Ini bagian dari perjuangan Pulau Panjenengan. Ada pengurus latihan cabang, ini MBC, pengurus latihan, pengurus anak-anak. Saya tulis sipil Bapak. Ini perangkat Quran itu ada lembaga dakwah, lembaga pendidikan ma'arif, lembaga amin zakat, aziznu, perekonomian ilmu, lembaga pengembangan pertanian. Saya terus ini kabel saat ini wonten 20. Wonten nggih. Lek riyen nanya-nanya iki malah bagian kula untuk lawas iki. Dulu ada Madinah, Parakia, Lajnah Sakti Warnasat,
Saat ini Lajnah Falakiyah dirubah menjadi Lembaga Falakiyah. Kados winginane Bapak-bapak, di mana-mana sudah ramai doa akhir tahun, doa awal tahun berdasarkan perhitungan kisah. Ternyata sekitar jam 7 malam Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama membuat edaran hasil ru'yatul hilal tidak bisa diru'yah di seluruh Indonesia. Ketika tidak bisa diru'yah, tanggal 1 bulan Hijriah memakai istiqmah disempurnakan menjadi 30 hari. Pulau derek mempelajari seberapa tingginya derajat saat setelah ijtima akhir bulan besar, bulan Dzulhijjah. Wah, lebih ringan bro. Hasil kerjaan konco-konco pondok puluh pulau ningali ijtima akhir bulan, kemudian guru, batal guru, tinggi hilal mar'i dan tinggi hilal hakiki itu hanya berkisar antara 0,50 derajat. Berarti 1 derajat belum ada, 1 derajat kurang dari 0,10. Karena 1 derajat itu adalah 60 kok, 60 detik. Ternyata masih kurang dari 1. Atau dewa, kurang dari 1 menurut teori yang sudah sekarang dilakukan dalam penetapan awal bulan Hijriyah itu menggunakan teori imkanur ru'yah. Jadi ru'yah menikah saat durunge ru'yah harus dihitung melalui teori hisab. Hasil hitungannya itu nanti berapa ketemunya ada aturan tambahan istilahnya pun imkanur ru'yah, mungkin dilihat. Dan imkanur ru'yah itu tinggi hilal berdasarkan kesepakatan Mabim menikah musyawarah antar Menteri Agama Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura itu memutuskan imkanur ru'yah tinggi hilal adalah 3 derajat. Terus sudut elongasinya 6,4 derajat. Monten. Nah, sing ini ternyata hasil hisabnya baru 0,50 derajat. Berarti masih tidak. Andai kan kemarin tidak bisa dilihat tapi derajat sudah 3, umpama kolongan mantap malam minggu sakit mantap. Tapi biasa kalau belum tuh, nah kok hanya 0,50. Terus berbunyi pulau mantap sekolahnya. Terus kalau bisa ya nggak apa-apa, ini nggak ada urusannya dengan ibadah wajib. Mana tadi patokan waktu tidak ada sama sekali, jadi derek pun dimawon nggak ada masalah. Bedanya hanya meluni pasukan asuroknya hari apa, tinggal panjenengan derek ikun. Lek kula derek ru'yah tanggal 1 Senin. Jenengan itu pun Senin 1 9-nya dinten apa monggo jenengan itu. Tapi lek jenengan yakin dari akad ya nggak apa-apa, kok nggak ada kaitannya dengan wajib. Tasuhan asura orang kosong dosa nopo mboten Bapak? Tak mboten putra mboten dosa tapi sak terus saya ngoten. Bila ketika terjadi perbedaan yang nggak usah dimasalahkan untuk urusan itu tinggal mantep PDW. Tapi untuk Nahdlatul Ulama itu yang dipakai adalah metode ru'yahnya. Nah, menuju ru'yah harus diawali dari imkanur ru'yah, mungkin untuk bisa di ru'yah. Model itu mengikuti madhab, oleh karenanya ini Bapak Ibu gambar ekor ini bintangnya songo, bintang songo simbole ijo-ijo terus piye malih kok Suriah kiai NU Tanfidiyah pelaksana muslimat Ibu NU Fatayat Pemudi. Ini lagunya Habib Syekh ini. Tapi belum ada apa. Ini Bapak bintang songo. Ini maknanya bintang yang ini tujuan besar. Karena apa? Ini gambaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi asma jadi itu tergambar di sini. Kanjeng Nabi itu memerintahkan kepada kita untuk ikut kepada madzhabil arba'ah ini bintang papat ini. Andai kan Rasulullah orang lakoni ning madzhab sekawan lakoni, Rasulullah memerintah untuk diikuti. Orang kena ikut diarani bid'ah karena Rasul tidak melakukan,
Sebab Rasulullah itu dawuh alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Ikuti cengkelan sunnahku dan sunnahnya khulafaul rasyidin min ba'di. Rasulullah pun memberikan istilah ajaran khulafaul rasyidin, bukan bid'ati Rasulullah khulafaul rasyidin, tapi dengan kata sunnatil khulafa'ir rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Malane di NU termasuk niki Pak Fuad niki adane ya loro. Mergo kula yo khotbah niki cara adan sitok rasane yo ora penak, sah-sah mawon jane. Tapi adane loro, ada loro jumatane NU. Lho khotbah pakai tongkat. Walaupun kadang-kadang kita pakai tongkat sunnah itu ditepuk tangan kiri, ini banyak tongkatnya hanya di sendek ini ngawak ini gawa bumbu. Ini kurang pas. Sunnah ini dicekel. Alhamdulillah. Jadi gagal akan pemahaman. Ini dipegang, lepas. Tapi bergoro-goro ini rapatnya apal atau di repot nyekelitan ini gimana? Ini tidak dipegang. Siksa ini dipegang. Terus tangan kiri pegang sesuatu, beda dolanan. Siksa ini umumnya ya soto lah bawa gitu tangkanya ini ditempel, kata dia alhamdulillah. Ini itu kurang cara teman-teman patrapannya kurang penting gitu. Kata dia, ada dua itu baru dimulai ketika Khalifah Utsman bin Affan. Kalau nadawi Rasulullah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, maka ini akhirnya empat ini dilambah ini. Terus pengembangan selanjutnya itu bermadhab. Madhab yang menjadi patokan madhab sekawan bintang kaki empat yang di bawah ini. Madhabil arba'ah, hingga madhabil arba'ah itu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Sementara koyok sing bagian tasawuf Junaid al-Baghdadi, Hujjatul Islam al-Ghazali itu hidup setelahnya madhabil arba'ah. Sehingga mereka dalam sisi perspektif fikih pun mengikuti salah satu ini. Imam Ghazali itu Syafi'iyah. Syafi'i, apa? Berarti kadang yang ngomong ini, saya kalau mengikuti Imam Syafi'i saya tidak mau. Kenapa kok begitu? Karena Imam Syafi'i riwayat hadis yang diriwayatkan beliau sebagai landasan hukum tidak ada yang mengambil hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Dikata ada yang kuning Pak. Saya nggak mau ikut madhab Syafi'i, alasannya Imam Syafi'i dalam penetapan hukumnya hadis-hadisnya boten-boten sing jupuk Imam Bukhari dan Muslim. Sementara tokoh Bukhari Muslim adalah tokoh sentral di hadis sampai digambarake nomor loro Quran itu Sahih Bukhari dan Muslim. Bentak teko panjenengan, wong muni ngono itu terus wong pinter ora pinter ngoten. Ya ora pinter Pak Bu. Nyampo kok kula napa tak pinter. Wong Imam Syafi'i itu loh hidupnya jauh sebelum Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari kata dia, niku murid Imam Syafi'i. Jadi Imam saya punya murid, jadi gurunya punya murid Imam Bukhari ini. Makanya Imam Bukhari ini madhab Syafi'i. Lah kok Imam Bukhari Imam Syafi'i kon melok riwayat Imam Bukhari. Terus piye ngene iki? Piye ya mbah kon melu putu sing urung lahir. Ya gak mungkin. Mulane konten harus dibahas. Mulane di bawah Madhabil Arba'ah. Terus kados urusan tauhid niku memakai polanya Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Abu Hasan al-Asy'ari niku Syafi'iyah, Abu Mansur al-Maturidi itu Hambali. Memang hidupnya mana? Nah, implementasi Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi niku sifat wajib 30 dina. Aku isehkan, kata dia, walane di mana-mana ketika sebelum Ramadan, kula menganjurkan masjid-masjidnya obat traweh salalahu diwaca. Iki nek cara radio ning Pak Haji urip kula mlonget ing kono.
Pustaka Pandowo niku kula jaluk niku pakai tutup dici apa wis ilang niku. Iya Mas Bu artinya damel Pustaka Wali Songo Teke Pandowo. Berarti mau muni jane niku. Cara ijin niku penyiarnya dan sing dawuh niku ya Al-Qur'an sendiri. Dulu kok sing aran sapa? Sing kula eling niku yen napa ketika bikin sesuatu turang kok dibuang blok nih. Kok ngoten nggih. Enek wong enek upone karo si wali diomong apa-apa jorok kok enak apa ini upone mana. Terus dijiko dibuang disenani nek apa goblok kok menia-niaan apa memubazirkan harta. Lho terus putih ojo niat buang niat iki gawe panane semut makhluk Gusti Allah. Jadi rahmatan lil alamin wa. Ini kan dua waktu sing iku. Kata dia Bapak, bila harus bermanfaat pada sekawan atau itu. Jika sifatnya apa seket itu sifat wajib bagi Allah dua. Melani bapak saya biasa dua orang lagu sing pernah dibumikan murid pulau. Dulu lagunya begini. Jadi kita anu ini meskipun itu tidak apa-apa. Sifat wajib bagi Allah itu ada 20, wujud ada kita dahulu, berapa kekal selamanya. Mukhalafatul hawadisi berbeda dengan yang baru. Ia muhu bi nafsi, ia berdiri sendiri. Wahdaniat desa iroda berkehendak kok membaca desa kodrat kuasa iroda berkehendak ilmu mengetahui hayat hidup bakal hayat sama mendengar basor terus mulai gue semua ini jajal boleh itu pernah murid saya punya rilis lagu ini. Nek guru TK muslimat urung elek sing pernah melakukan itu muridnya. Padahal ini memasukkan salah lahu, memasukkan sifat wajib bagi Allah. Maksud dimaksud Wujud tidak dapat terus maksudku ala ilaha wa azadu anna. Iku ijawatan dari itu bintang. Terus gambarannya mari dot yang melingkari dunia itu dot. Kenapa dot? Karena dot itu huruf yang paling sulit. Ana absahuman nataqabid dot baidaan ini Quraisy kata Rasulullah. Sehingga orang kalau ingin menguasai dunia harus bisa melakukan hal yang sangat sulit saudara. Yang sulit-sulit itu menjadi bisa diselesaikan demi pertarungan ideologi, pertarungan perkhidmatan untuk bisa menguasai dunia. Mulanya ini dot terus nih, terus jadi hanya malik, wong ngain di tengah kok harus mengong ini. Bener apa salah? Coba si tukang apa jadi tukang fat, ini salah apa bener? Ini salah apa ya Pak? Teori fat. Wong ngain nang tengah lho, wong ngain ini koyo ngain di depan. Ini yang bikin adalah Kiai Haji Ridwan Abdullah. Sing pimpinane kula aturati Kiai Ridwan kuwi dawuhe sapa wonge ngopeni Nahdlatul Ulama insyaallah uripe penak. Kok sampai uripe ora penak para aku nang lek amarannya kuning kok wis mati kubur aku para kok koblek-kobleken protes ning aku lek pancen ngopeni ngopeni tenan lho iki kan ora sekedar nurut jeneng mawon bener-bener ngopeni iku terus iki mboten gawe bali 26 bulan tukang kok cuma ini kipi perlu ya persis kayak ini sehingga tidak boleh air di tengah ini kok air tertutup kayak air biasanya yang boleh Pak. Ya kok mergo ini wasiat dari langit isalah minallah kaya ngene iki. Ain dan betul bukan boleh di sini. Satu usul.
Kalau kita sementara apa di jam 10 lebih pagi bisa diteruskan monggo derek ngaji Sabtu pagi wonten ing PCNO sambil sarapan pagi. Ibu-ibu sakit bu ngoten niku. Kula delok sing rawuh niku ndak enek agresif mengurung. Ora enek kok ngene-ngene tak delok. Kok kula ngaji mulai awal sampai saat ini kata kita piye kok. Tapi sing ibu-ibu sing seragami jujur itu dapat ada yang rawuh. Jadi bapak-bapak sakit itu. Terus mana tentu di sini rutinan paling pokoknya pondok panggung itu dijawab nambahi bapak ibu apa pangertosan untuk melandasi cara kita melakukan dapat membawa jamiah yang betul pulang. Orang oleh yang udah tenang sirku ini harus ada patokan-patokan yang patokan secara organisatoris dan peraturan perkumpulan OKB 19 ya 19 perpu dia itu sampai ditata mungkin kota dereng itu nggak dikatakan walaupun ada perpu 19 mungkin ada perpu tambahan 1 dalam rangka menata BUMNU Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama seiring dengan diberi konsesi tanah untuk pengelolaan tambang itu. Akhirnya pun yang pengelola tambang bukan NU nya tapi NU membuat badan usaha milik NU yang ini sah secara perundangan. Terus orang yang di dalam itu juga pakar-pakar yang ahli di bidangnya. Perkokaan kita itu banyak sekali sebagai gambaran untuk menutup ini pulau cerita ada namanya Profesor Atik. Prof Atik itu dari Banyuwangi. Ternyata kalau Dona di Bogor, beliau menjadi Rois Surya FBC Bogor. Tapi beliau salah satu di PT Dirgantara Indonesia. Pesawat F250, salah satu arsitekturnya beliau Atiknya. Tapi kadung ngeten iki nawa sendiri. Sarungan yo ora ketok properti kok itu kulit nonton kami. Kalau aku di beliau, dengan top yang nggak tembus, saya kan bukan sendirian yang ikut di N250 ini banyak orang. Ikut beliau sudah beri 5 pesawat. Kemudian terus jagongan kalian pulau ketika waktu muktamar di Lampung. Terus rencana gimana Prof? Saya mau beli rencana 100 unit. 100 unit N250. Untuk apa? Ya kita jual. Kita mau dagangan pesawat. Dagangan pesawat tidak sekedar dagangan kecil itu ya, tapi dagangan pesawat. Pelakunya siapa? Rois Surya FBC NU, tapi dia di PTT.